Jadi untuk saya boleh mengundang kita boleh buka dulu ayat yang dua ayat ini yang akan menjadi base kita untuk bagaimana kita release our child into God's hand-nya. Boleh kita coba buka di sorry. Kita buka di 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Dan 1 Petrus pasal 5 ayat 7, bisa tolong satu orang yang sudah menemukan, bisa tolong unmute yourself and then please read for us please. Silakan yang sudah menemukan bisa unmute and then Baik, read saya for us. bacakan, Mary. Silakan 1 Ibu Petrus Esther, 5 makasih. ayat 7. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Jadi satu lagi, Filipi pasal 4 ayat 6. Mungkin ada satu orang lagi yang bisa tolong, yang sudah menemukan bisa tolong bacakan ayat ini. Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6, janganlah Ya. hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Terima kasih Ibu Yuwana. Oke, jadi saya kembali akan mereview sebentar mengenai praying parent ini ya. Jadi untuk memulai, saya ini ada pertanyaan yang kita bisa tanyakan ya, kita renungkan dan kalau ada yang bisa jawab, mau share, mau jawab boleh gitu ya. Jadi menurut kita yang hadir di sini nih malam hari ini, kira-kira semuanya setuju nggak, ada yang atau mungkin ada yang nggak setuju? Kalau menurut saya tuh parenting itu adalah satu partnership ya, partnership project itu adalah satu proyek kerjasama gitulah, kita sama Tuhan gitu. Kira-kira ada yang nggak setuju? I think most of us maybe kind of agree, but if you don't, one of you or two of you kalau yang nggak agree, maybe bisa give us some ya, you know. Jadi pertanyaannya itu, kira-kira parenting itu sebenarnya Tuhan itu memang tugas kita gitu, tugas kita tok gitu. Tuhan udah kasih kepercayaan, kamu nih aku udah kasih anak, kamu parenting sendiri gitu, gimana? Kamu tanggung jawab kamu, atau menurut kita itu Tuhan tuh tetap jadi partnership kita gitu harusnya dalam parenting ini, atau Tuhan suruh kita sendiri gitu ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Dan yang pertanyaan kedua itu, menurut saudara nih, teman-teman di sini, kira-kira berapa persentase ya yang sudah kita dalam partnership ini? Biasa partnership ini kan berarti kan ada komposisi berapa persen jatah saya, berapa persen jatah Tuhan gitu ya. Jadi kira-kira kalau parenting ini persentasenya berapa ya harusnya yang tepat itu antara kita dan Tuhan? Nah, menurut saya kalau soal persentase ini based on masing-masing pengalaman kita beda-beda, dan juga masing-masing orang itu cara menghandle-nya beda-beda dalam parenting ini ya. Dan tapi yang pastinya itu kalau kita mau ngambil persentase lebih banyak dari Tuhan, ya sudah selamat, berarti kita akan terus-menerus kayak beban kita itu besar gitu. Kalau kita mau mengambil alih lebih banyak daripada Tuhan, ya itu akan kita itu ini ada yang menjawab dari Lilingo, 80% God, 20% us. Ya, sebesar tambah besar kita kasih ke Tuhan, tambah ringan beban kita. Betul? Right? Nah, so
kita ini sadar ya kalau parenting ini it's not easy job gitu. Nah, parenting ini most of us maybe kita dikaruniakan Tuhan untuk kita punya anak dan kita menjadi parent buat anak-anak kita. Namun Tuhan juga menginginkan kalau kita punya kapasitas lebih atau mungkin kita yang belum dikaruniai anak, kita itu juga Tuhan maunya itu kita bisa menjadi parent for other kids gitu. Terutama itu untuk anak-anak yang memang kita mungkin kenal, keponakan kita misalnya ya, orang yang paling dekat dengan kita ya. Keponakan kita mungkin kita tahu, oh ini perlu didoakan anak ini. Dan orang tuanya kadang mungkin ya ada mungkin saudara kita ini masih belum anak Tuhan, atau mungkin saudara kita ini masih belum benar-benar bisa berdoa untuk anaknya seturut dan kehendak Tuhan gitu. Nah, kita ini bisa stand in the gap gitu ya, stand in the gap buat anak ini gitu. Pasti ada gitu, pasti Tuhan itu rindu supaya setiap kita ini punya hati Bapa, kita mau menjadi Bapa untuk orang-orang yang anak-anak yang membutuhkan gitu ya. Nah, parenting ini sebenarnya ini adalah satu menjadi orang tua ini adalah satu perjalanan, satu journey yang every step itu dalam setiap perubahan anak-anak kita itu there will become new challenge gitu. Dulu ya kalau misalnya kalau saya sendiri dan I think maybe banyak kita juga pas satu anak kita masih kecil kita mikirnya ya sudahlah sementara. Ini satu bulan pertama ini memang baby itu mesti 2 jam sekali, 3 jam sekali minum susu. Ya sudahlah sebulan ini 2 bulan beda lagi. Kan enggak ini lagi kita beranggapan oh nanti terus habis itu kita mikir ya sudahlah sabar lagi nanti kalau anak kita udah sekolah ini lagi kita udah gak usah repot. Kita mikirnya begitu dan oh ya udahlah kita nanti tunggu sampai anak kita sudah umur 18 kita udah ya bisa take a deep breath gitu, bisa tarik napas gitu. Dan ada lagi yang mungkin kita berpikir oh enak ya orang itu ibu itu anaknya sudah besar-besar kayaknya dia pergi jalan-jalan terus nih. Saya ini kapan ya bisa jalan-jalan ini ya, anak saya ini masih kayaknya kita berpikir seperti itu ya. Saya sendiri kadang-kadang pernah berpikir seperti itu sampai saya juga ketika kadang saya bilang sama ibu si A ini misalnya, kamu enak ya anakmu udah gede-gede, udah gak usah khawatir lagi, gak seperti kita. Terus ternyata dari sharingnya dia juga, who said that, dia bilang, anak tambah gede, ada lagi yang yang dikhawatirkan, yang bahkan lebih parah, dia bilang gitu, yang istilahnya malah lebih repot, lebih susah dibanding waktu kecil. Malah lebih enak waktu kecil katanya begitu. Saya mikir ya, terus saya juga bersyukur kalau di gereja FGF itu jemaatnya itu dari umur paling kecil sampai umur paling tua ada. Mau cari umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai umur 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai hampir mertuanya Kok Peter hampir 90. Semua variasi ada. Jadi saya tuh senangnya itu jadi saya bisa mendengarkan cerita mereka ibu-ibu yang anaknya sudah lebih besar gitu ya. Ternyata memang masih ada juga tantangannya. Nah, intinya parenting itu adalah tugas seumur hidup kita. Tugas kita seumur hidup gitu loh. Sampai kita menutup mata ya. Jadi kita ini tiap-tiap fase kehidupan anak kita itu pasti ada yang perlu kita doakan gitu. Nah, karena kita melihat ya parenting di zaman sekarang itu even tambah susah ya. Bisa kalau dulu kan kalau popo-popo kita ya, nenek-nenek kita, mak kita itu kan anaknya bisa sampai 8, 10, 12, even ada yang 16 gitu. Dan kayaknya mereka bilang mereka tuh kok kayak gampang aja, nggak seberat apa yang kita pikirkan sekarang. Kayak orang-orang generasi sekarang kan mikirnya
Harus punya satu anak aja sudah susah. Udah saya punya satu anak aja udah that's it kayak gitu. Nah, challenge di masa sekarang ini memang untuk parenting itu is harder than before karena memang kehidupan manusia itu semakin semakin complicated, semakin banyak hal yang hal-hal baru yang terus muncul. Nah, oleh karena itu malam hari ini saya mau men-encourage kita, parenting itu adalah partnership kita sama Tuhan. Kita itu tidak akan mampu kalau kita parenting itu tanpa mengandalkan Tuhan. Dan dalam partnership ini tentunya ada bagian Tuhan, ada bagian kita, gitu loh. Kita nggak bisa yang whatever it is, terserah aja lah, maunya anak saya maunya gimana, Tuhan yang atur, Tuhan yang inilah ambil kontrol semua, saya nggak mau pusing. Kita juga nggak bisa seperti itu. Dalam partnership itu ada tugasnya Tuhan, ada tugasnya orang tua gitu. Nah, di sini ini kita bisa renungkan bersama itu tugas. Jadi dalam partnership ini kita itu dengan Tuhan, Tuhan akan mengambil beban kita dan Dia akan menyediakan hikmat. Itu bagian Tuhan. Tuhan akan menyediakan kita. Tuhan menjadi suppliernya kita ya. Supplier kita ini Tuhan yang akan menyalurkan hikmat, Tuhan yang akan menyalurkan kuasa, Tuhan yang akan memberi perlindungan dan kemampuan untuk setiap kita gitu ya di dalam menjalankan tugas kita sebagai orang tua ini. Dari kita itu Tuhan akan mengerjakan bagian-bagiannya dan tentunya kita juga punya bagian kita. Nah, bagian kita ini juga sebagian besar itu sudah di-share sama CNG minggu lalu mengenai bagaimana parent harus mentrain anaknya, kasih instruction mengenai disiplin anak. Nah, ini memang menjadi bagian yang harus menjadi tugas kita ya, di mana tugas kita itu mendisiplin anak kita. Kita harus mengajar anak kita mengasuh anak kita, dan kita itu juga harus melatih. Kita harus melatih anak kita ini, train them ya. Dan tugas parenting itu bagian-bagian kita ini kita harus punya tanggung jawab yang harus kita kerjakan ya. Jadi kita mendisiplin, kita mengajar, kita mengasuh, kita melatih anak-anak kita. Dan seperti firman Tuhan itu di Amsal pasal 22 ayat 6 saya bacakan itu, di mana firman Tuhan berbunyi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, ini firman Tuhan ini berbicara soal tugas kita itu, anak kita ini harus kita didik gitu loh. Dari sedini mungkin gitu, kita itu sudah harus mendidik anak kita supaya nanti mereka besar itu mereka tidak menyimpang dari apa yang sudah kita ajarkan seturut firman Tuhan tentunya ya. So, salah satu tugas penting yang kita sebagai orang tua harus kerjakan yaitu kita itu terus mendoakan anak kita. Nah, mendoakan anak kita ini kita back lagi ke yang kita minggu lalu bahas mengenai parent who prays and praying parent ya. Jadi kita ini harusnya itu kita menjadi praying parent, which is like continuously gitu. Kita berdoa untuk anak kita ini continuously, dan this is talking about relationship between us and God and between us with our children. Ini adalah satu hubungan, membangun hubungan kita dengan Tuhan dan membangun hubungan kita dengan anak kita gitu. Nah, berdoa untuk anak kita itu bukan cuman yang kita Tuhan, saya berdoa berkati anak saya hari ini, buat dia berhasil. Secara general kita cuman tahu secara manusia menurut kriteria kita apa yang baik, apa yang bagus. Dan kita secara general doakan seperti itu. Nah,
good enough gitu. It's not good enough if we just pray like that way gitu. Jadi praying parent ini ada satu effort yang kita kerjakan, kita usahakan membangun hubungan dengan Tuhan dan membangun hubungan dengan anak-anak kita. Jadi kita ini belajar untuk mengenal anak-anak kita ini secara detail gitu loh. Jadi kita bawa doanya kepada Tuhan itu juga secara spesifik. Jadi kita ini of course ya, kalau kita mau spesifik, kita mau detail, every day tentu ada keperluan yang berbeda-beda. Pasti ada keperluan yang berbeda-beda gitu. Nah, ini yang kita mau belajar bersama gitu untuk waktu ke depan ini, setelah kita mendengar firman Tuhan ini. Nah, kita ini mau belajar ini untuk lebih mengenal anak kita secara spesifik, apa yang mereka butuhkan, kita tahu apa yang mereka alami. Dan memang kalau bagi orang tua yang harus dua-duanya bekerja di luar itu, maybe it's not easy to make time, but it is important gitu ya. Jadi kita harus maybe kita bisa, when you have a break time, you call your son, you call your daughter gitu. Jadi kita bisa know what's going on in your life, itu penting gitu loh. Harus tetap ada koneksi. Kalau kita mau doa kita efektif, kita itu harus tetap ada koneksi kita dengan Tuhan dan koneksi dengan anak kita gitu. Soalnya firman Tuhan berkata tentang doa itu, doa yang pasti dijawab sama Tuhan adalah doa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk mengerti kehendak Tuhan bagi anak kita itu, kita perlu tanya sama Tuhan, betul? Pasti kan? Kalau kita nggak tanya sama Tuhan, kita nggak bisa benar-benar mengerti kehendak Tuhan gitu. Nah, kita itu sometimes when we want to be a praying parent, maybe in the beginning itu kita mesti banyak hal yang harus kita belajar, bagaimana kita itu minta sama tuntunan Tuhan, minta Roh Kudus untuk Tuhan, apa yang harus saya doakan untuk anak saya gitu. Nah, sometimes maybe kita think, oh, anak saya mau masuk high school, saya harus mendoakan dia nih lulus masuk STEM student at least, punya target-target tertentu gitu. Nah, the thing is, that is what we think. That is what we think that is good for our son or for our daughter. But is that really God wants gitu? Nah, sometimes karena kita lupa bertanya sama Tuhan, kita cuman, oh ini anak saya mesti usahakan yang terbaik menurut saya, versi saya gitu. Nah, kadang-kadang itu akhirnya terjadi crash gitu, dan everything itu nggak going smooth, nggak according to what God wants gitu. Karena kita kan belum tanya sama Tuhan gitu. Itu cuma menurut pandangan kita itu baik. Dan oleh karena itu bagian pertama ini yang saya sampaikan ini, di mana parenting itu nggak gampang. Parenting itu is not just about us, but it's about partnership with God. Nah, terus yang bagian yang firman Tuhan berkata, kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti menjawab. Dan kita percaya, sebagai orang percaya, kita believe the power in prayer. Kita memang Tuhan itu sudah maha tahu. Tuhan tahu apa yang kita mau, apa yang ada di pikiran kita. Tuhan sudah tahu apa yang anak kita perlukan. Tapi Tuhan respon based on what we pray gitu. Ketika kita berdoa, Tuhan respon gitu loh. Nah, dan juga oleh karena itu kita penting berdoa untuk anak kita gitu ya. Karena Tuhan punya rencana bagi mereka itu sebelum mereka lahir, sebelum mereka di kandungan ibunya, sebelum mereka ditaruh Tuhan di rahim seorang wanita. Tuhan sudah punya rencana, Tuhan punya rancangan, Tuhan sudah menuliskan hari-hari yang akan dilewati. Nah, itu semuanya itu ada di agendanya Tuhan. Tapi of course bukan hanya Tuhan yang punya agenda. Iblis juga punya agenda.
gitu loh. Iblis juga, agenda iblis ya pasti selalu offense God gitu. Selalu apa yang Tuhan mau itu selalu Tuhan, iblis mau menggagalkan gitu. Nah, kalau kita berdoa, kita itu kayak push the button, activate gitu. Kita minta hari ini, kita doakan hari ini supaya anak kita ini dijauhkan dari pergaulan yang buruk. Misalnya, kita kayaknya dengar dari anak kita, oh ini anak saya, teman dia begini kehidupannya, suka mengeluarkan kata maki-makian atau apa, mulai memberikan pikiran pengaruh-pengaruh negatif. Nah, hari ini kita diingatkan Tuhan, oh kita udah ngomong sama anak kita tahu kondisinya. Nah, kita ini bawa itu dalam doa, kita memblok rencana iblis hari itu. Mungkin iblis hari itu sudah mau memakai pergaulan dia, memakai teman dia untuk menjatuhkan iman anak kita gitu. Nah, tapi rencana Tuhan beda. Rencana Tuhan hari itu Tuhan mau anak kita semakin mengenal Tuhan. Nah, kalau kita tidak berdoa, kita tidak ikut dalam berdoa. Itu ada satu peperangan rohani, ada satu peperangan yang tidak kita lihat. Kalau kita tidak mengambil langkah kita berdoa untuk anak kita hari itu, ya ada kemungkinan ya rencana iblis yang jadi buat anak kita. Nah, contohnya seperti itu. Jadi saya mau ngomong, doa itu ada kuasanya. Walaupun kita nggak melihat, tapi ada something yang di alam roh itu ada terjadi something ya gitu ya. Karena ini doa itu adalah ini sudah talking about spiritual warfare gitu buat kehidupan anak kita gitu. Nah, ini saya bagian kedua ini saya akan coba masuk ke releasing my child into God's hand ya. Nah, ini biasanya ibu-ibu kita ini sering khawatir tentang anak kita pasti, right? Soalnya ya ibu-ibu biasanya lebih banyak khawatir, tapi bapak-bapak sebenarnya juga, tapi bapak-bapak cuman suka jaim. Tahu jaim nggak ya? Tahu jaim nggak, Ko Peter? Nah, jaim itu jaga image. Nah, kalau bapak-bapak itu suka jaim, jaga image. Sebenarnya dalam hati khawatir gitu loh. Tapi ya jaga image sedikit lah namanya. Saya ini loh, kepala rumah tangga. Jangan sampai saya ini kelihatan lemah gitu. Nah, kadang-kadang bisa jadi itu bedanya gitu. Tapi sebenarnya kita ini basically ini Tuhan tahu ini kita ini suka khawatir gitu. Dan ibu-ibu ini misalnya belum punya anak, khawatir, aduh bisa nggak ya punya anak. Sudah punya anak, hamil, khawatir juga. Aduh ini nanti hamil gimana? Apa ya? Ini juga pengalaman saya sendiri juga kayak, aduh hamil, aduh gimana ya saya kerja ini, mempengaruhi nggak ya kandungan nggak ya gini, khawatir. Habis itu punya lahir anak, khawatir. Aduh gimana nih saya nggak bisa nih, saya belum pernah jadi ibu, gimana nih saya mengurus anak saya, khawatir. Makanya sampai juga ada baby blues ya, baby blues kita yang di Amerika ini pasti familiar itu. Tapi memang secara saintis, secara kedokteran ini baby blues ini terjadi karena memang ada perubahan hormon. Ketika seorang wanita melahirkan itu ada perubahan hormon, jadi hormonnya belum balance, jadi membuat seorang ibu yang habis melahirkan ini biasanya minggu pertama or 1 to 2 weeks normalnya itu kayak depresi ya, mikirin aduh gak bisa handle anaknya, gak bisa jaga anaknya, kayak merasa gak mampu. Nah itu banyak dialami wanita pada umumnya. Nah, memang secara saintis itu hormon dan basically itu biasanya kalau normally after 2 weeks pass gitu. Nah, tapi sometimes itu ada ibu-ibu yang bahkan tetap sampai depresi berat gitu. Sampai depresi berat itu karena khawatir, aduh nanti anak saya jatuh gimana? Nanti kalau saya mau mandi anak saya gimana? Nanti saya kalau pokoknya khawatir terus-menerus kayak gitu. Itu biasanya yang dialami sama ibu-ibu. Nah, firman Tuhan seperti yang tadi kita sudah baca di pembuka itu, di mana dikatakan itu Tuhan mau itu kita serahkanlah khawatir kita kepada Tuhan, termasuk anak kita gitu loh. Termasuk anak kita ini serahkan gitu.
ketika kita serahkan kepada Tuhan itu, Tuhan mengangkat beban kita. Jadi parenting ini sudah bukan burden lagi gitu loh. Dan memang juga ini ya, menurut kalian ini, coba maybe ada yang bisa jawab. Maksudnya bukan ini memang gak ada benar, gak ada salahnya ya. Menurut kalian release our child into God's hand itu langkah yang mudah nggak pas prakteknya? Atau gampang lah, saya rilis benar-benar saya serahkan, saya benar-benar nggak khawatir, saya nggak pernah khawatir tiap hari saya nggak pernah khawatir tentang anak saya gitu. Gampang nggak kira-kira seperti itu dari pengalaman bapak-bapak atau ibu-ibu di sini? Mungkin ada yang jawab gampang atau enggak? Coba jawab 1-2 orang, maybe easy or it's not easy to release our child into God's hand. Nah, tidak gampang. Pastor bilang apa? Tidak gampang. Tidak gampang. Nah, ini dari Ibu VV, Ibu Lili bilang susah, not easy katanya gitu. Nah, pengalaman saya sendiri juga it's not easy gitu loh. Memang secara teori kita memang ini ya, saya juga belajar dari hari ke hari, dan release our child into God's hand ini adalah langkah awal sebagai praying parent. Ini langkah awalnya. This is the first step. This is the first step yang kita gak boleh miss gitu. Kita ini belajar, kalau kita sudah bisa releasing our child into God's hand itu, kita baru bisa bergerak ke next-nya gitu. Nah, saya ini juga most of us kita di sini udah kenal juga sama Efraim, udah tahu, udah kenal anak saya ya. Cianci juga saya ada cerita sedikit gitu ya. Nah, anak saya ini special need, jadi memang dari kecil itu belum tahu dia special need, belum tahu dari hamil itu, belum tahu semua, everything just normal everything sampai dia lahir tuh semua everything normal. Dan cuman pulang dari rumah sakit beberapa hari dia kolik, jadi nangis terus saya mendapat penghiburan dari Cimeri, anak pernah ngalamin gini. Saya pikir pasti berlalu, oke pasti berlalu. Ternyata that's a bigger challenge gitu loh. Jadi saya pikir benar kata Cimeri, cuman nanti lewat. Tapi memang beda orang, beda ininya yang dikasih Tuhan beda-beda gitu kan. Jadi punya saya setahun kok ada challenge baru, kok belum bisa ngomong, delay everything delay, dan sampai akhirnya 1,5 tahun 2 tahun dikatakan autistik. Dan itu membuat saya tuh tambah khawatir, karena saya pikir gimana ya kalau special need, I need special favor from God juga gitu. Saya belum siap gitu ya, maksudnya need time to benar-benar bisa rilis gitu ya. Dan satu challenge juga bagi saya ya, dan ini kebetulan hari ini ada Kosolihin. Nah, waktu itu saya ingat Kosolihin pernah dalam satu khotbah Kosolihin itu bilang, ya anak kita ini ya punya Tuhan, ya kita ya maksudnya masa depan dia ya kita orang Tuhan yang punya, kita kasih kembali kepada Tuhan gitu. Pas waktu dengar dia ngomong begitu, saya nangis gitu. Saya ini kayak ini firman ngomong ke saya gitu loh. Nah memang release child into God itu need step by step, dan sampai suatu ketika itu mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu, ketika itu Efraim tuh dia gak mau dibilang sakit, gak sakit, saya juga gak ngerti, karena dia tuh gak bisa ngomong kan. Dia tuh suddenly gak mau makan, gak mau minum. Saya masih ingat kejadiannya tuh mulai hari Sabtu pagi itu bangun, gak mau makan, gak mau minum. Itu udah 7-8 tahun yang lalu. Waktu itu berarti masih dia around like 6 years old kayak gitu. Saya ini pengalaman saya dari tahun-tahun sebelumnya tuh udah, saya bolak-balik ke rumah sakit for nothing gitu loh. Dari event yang diakolik itu, saya ke rumah sakit ini gak tahu kenapa nangis, gak berhenti, saya gak tahu caranya gimana. Ke rumah sakit.
sampai rumah sakit dia diem, terus ke IR tunggu, habis itu nggak diapa-apain pulang. Jadi saya sudah bisa dibilang saya ke dokter pun for what gitu loh, juga nggak ada ininya gitu. Dan hari itu saya waktu kejadian dia nggak mau makan, nggak mau minum, saya pikir gimana ya Tuhan, saya kayaknya hati saya itu maksudnya nggak ke arah mau ke dokter gitu loh. Dan memang waktu itu juga Yuannya juga kerja, saya pikir gak usah libur kerja, kayaknya saya belajar dari situ itu benar-benar Tuhan, saya biar Tuhan yang atur semuanya. Dan 3 hari itu ternyata, jadi hari Minggu nggak makan nggak minum. Saya udah usahakan kasih minum apa, kasih apa dengan cara suntik lah apa, but it's not working, dia nggak mau nelan gitu loh. Jadi dikasih keluar lagi gitu. Hari kedua Minggu itu juga same thing, tapi mulai masih nggak minum juga. Nah hari ketiga Minggu pagi itu mulai minum tapi nggak makan. Sampai Minggu sorenya pas dinner, coba saya sodorin lagi, mulai makan sedikit. Nah dari situ saya, ya Tuhan, dari situlah breakthrough-nya itu saya 3 hari nggak makan, nggak minum, nggak apa-apa. Memang sudah, maksudnya from that I know that the special favor from God for him gitu loh. Nah dari situ itu saya sudah, itu the first breakthrough ya, saya release my child into God's hand. Itu the first breakthrough yang bikin saya, sejak lewatin itu saya pikir it doesn't matter mau sekolah telepon, jatuh apa dan apa tuh, saya just udah learn to take it easy gitu loh. Karena dari pengalaman itu saya sudah, I don't have to worry because anyway God have special favor for him gitu. Dan itu dari hari ke hari saya melihat gitu. Nah, tapi tentunya tetap sebagai ibu, tetap pasti hari ke hari itu ada lagi khawatir ini, khawatir itu. Nah, ini sudah mau penutup dan biar kesaksian ini juga menjadi penutup dari bagaimana pengalaman saya itu release my child into God's hand ya. Jadi saya itu juga mikir, ini anak saya sudah mulai youth, sudah umur 14, nanti future-nya gimana. Nah kita ini udah mulai dikasih agensi yang nanti setelah transisi sekolah gimana, kita mau optionnya apa kita mau put him di kayak satu tempat yang menampung mereka anak-anak special need yang tinggal bersama gitu, atau kita tetap menjaga dia di rumah. Tapi itu juga kita juga sadari kita juga punya keterbatasan gitu, karena kita juga usia dan semuanya nanti juga challenge. Nah beberapa tahun yang lalu itu juga just think about it, padahal beberapa tahun yang lalu, which is dia masih 10 tahun, kejadiannya masih umur nanti dia 21 tahun, masih 11 tahun lagi. But that makes me like feel sick gitu. Because too much worry, and then I just like think about it, and then I just like cry about the day that still not come yet gitu loh. Dasar di bayangan saya, nanti saya harus melepaskan dia. Gimana? That makes me like a few days like, imun tubuh saya tuh jadi lemah ya, karena kita banyak khawatir kayak gitu ya. And then like, but when it passed, I just like iya ya, maksudnya ngapain saya habis-habisin waktu 3 hari itu buat khawatir, buat nangis something yang masih belum kejadian gitu loh. Nah saya juga, dan yang terakhir yang recently happen itu juga, dimana Ephraim ini waktu kecil itu kan memang kita dulu dia sering ke gereja waktu kecil kan, kita yang orang-orang lama tahu dia tuh able to walk dulunya. Nah tapi kan
ketika dia umur 8 tahun around that itu dia mulai developing seizure dan sejak itu dia on the medication sampai hari ini, seizure medication. Nah, eventually like we just think like pengaruh obat juga, pengaruh seizure juga, dan itu kayaknya, dan kita akhirnya gara-gara seizure itu kita disuruh EEG selama 24 hours video EEG, baru find out dia itu sebenarnya kondisi spesial dia itu bukan autistik gitu. Jadi makanya that's why dia secara sosial itu dia masih very social gitu, masih very social. And dulu kalau saya ke sekolah dia pas zaman dia masih SD itu sampai kepala sekolah semua kenal dia, bilang dia wali kotanya di sekolah dia, karena dia everyday just greet everybody there. And then like juga kepala asisten prinsipalnya pernah ngomong sama saya, dia juga diberkati sama Efraim ya, karena waktu datang disenyumin gitu, disapa, membuat dia juga jadi like have a good day because of his smile and because like his social gitu. Nah terus dan singkat cerita itu dia akhirnya bertambah besar itu dia sekarang ini susah jalan dan akhirnya tahun ini sekolahnya ini decide untuk put him on the wheelchair for the whole day of school gitu. Nah itu satu new thing lagi buat yang saya pergumulkan ya. Saya pikir, jadi dia sekarang itu di wheelchair the whole day at school gitu. Dan sekolah menganjurkan kita untuk agree supaya dia school busnya itu yang wheelchair accessible. Jadi dia bakal dinaikin sama wheelchairnya di dalam bus. And then make me very worried about it. Like make me like feel down about it too. Gitu. Dan make me feel hopeless gitu. Dan saya waktu itu sudah sangat nyaman dengan busingnya yang waktu itu, dengan drivernya, dengan everybody yang work with him, dengan para yang ikutin dia, semua udah ini tiba-tiba harus ganti lagi jadi wheelchair accessible punya bus, mesti bus baru. Saya itu benar-benar khawatir gitu. Ini nanti new bus gimana lagi gini. But eventually, and then when I talk sama Yuan terus ngomong-ngomong gitu, saya diingatkan lagi ya. Kalau something new itu memang istilahnya akan ada hal baru, tapi ada berkat baru di semuanya itu. Dan praise God, ketika dia dapat busing ini juga even driver and matronnya itu is even better than yang sebelumnya. Saya udah pikir saya sayang melepas yang harus ganti bus gini-gini, dan sekarang is fine. Dan I just like learn to release my child, especially Efraim ya, into God's hand. And then I still in learning to do it every day gitu. Dan saya percaya Bapak Ibu juga, saudara-saudara di sini, teman-teman ya, kita juga no matter what, how old our child gitu. Ketika masuk college, biasanya ya untuk typical kids masuk college ya itu ya the biggest ininya, dimana kita sudah harus kadang anak kita tinggal lagi sama kita. Nah, kita itu belajar release into God's hand, karena kita udah nggak mungkin dong ikut mereka tinggal di dorm kayak gitu istilahnya, atau ikut mereka tinggal di luar kota, nggak mungkin. Jadi kita from now kita learn every day, from the daily ini kita learn every day, kita release sedikit demi sedikit gitu. Dan sampai nanti parenting itu, sampai nanti kita one day anak kita sudah menikah, but it doesn't matter, it doesn't mean that you're free. On that day you still need to pray. There might be like things that happen in their marriage yang you need to bring up to God too. So praying parent ini gak ada habisnya. So it's better like we learn from now, because it's going to be our task from now on until the end gitu. Kita akan terus mendoakan kebutuhan anak kita, keperluan anak kita gitu.
saya tutup aja, dan saya mau tutup dengan satu firman Tuhan di saya bacakan di Matius 18 ayat Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Matius 18 ayat ke-19. Firman Tuhan berkata, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga." Nah, ini firman ini berbicara tentang kesepakatan, tentang ada 2 orang, ya. Jadi kalau kita malam hari ini kita bisa ikut bersama dalam meeting ini, dan kedepannya ini saya doakan supaya kita ini sebagai parent, terutama kita juga bertumbuh di satu gereja, kita bisa bertumbuh bersama sebagai parent, praying parent itu kita we can do it together. So kalau memang ada teman-teman di sini yang punya kekhawatiran, punya challenge gitu dalam membesarkan anak atau dalam hal sehari-hari itu, kita bisa berdoa bersama gitu. Karena kita di teman ini berkata ada kuasa kesepakatan, so the more people that pray together with one heart, it could be more powerful gitu. Dan tujuannya itu, tujuan dari meeting kita, dari mengadakan session praying parent ini, ya kita juga mau praktekkan bersama. Itu aja dari saya ya. Mungkin kalau ada yang mau tambahkan, maybe bisa use 5 minutes and then 5 minutes later kita close, so it might be not maybe 9:15 gitu. Mungkin ada yang mau sharing, atau mungkin ada yang lagi worry things that we can pray together gitu. Silakan.